Oke, berjumpa lagi dengan saya Syam di kesempatan kali ini, dan seperti biasa untuk kali ini adalah Fundamental in 60 Second. Dan untuk yang pertama kita punya dari Kanada, yaitu GDP atau Gross Domestic Product yang dirilis month per month dan diprediksikan akan mengalami kenaikan atau positif dan bisa menguatkan mata uang dolar Kanada. Dan untuk yang selanjutnya kita punya Consumer Confidence dari Amerika dan diprediksikan untuk data ini akan mengalami kenaikan atau penguatan atau positif untuk mata uang dolar dan berpotensi untuk bisa menguatkan mata uang dolar walaupun masih dalam skala yang masih sangat terbatas. Next, selanjutnya kita punya data dari New Zealand. Ini adalah employment change atau tingkat perubahan pekerjaan yang mana dirilis quarter per quarter dan diprediksikan akan mengalami kenaikan, yang mana itu bisa menguatkan mata uang New Zealand. Next, selanjutnya masih dari New Zealand, di hari Rabunya kita punya data unemployment rates atau rates pengangguran, dan ini diprediksikan akan mengalami penurunan, yang mana itu juga menunjukkan bahwa di negara New Zealand ini makroekonominya sudah cukup membaik dan bisa menguatkan mata uangnya walaupun memang masih dalam skala yang cukup terbatas. Dan untuk yang selanjutnya kita punya dari Amerika masih di hari Rabu, dan ini adalah ADP atau Automatic Data Processing, yang mana ini diprediksikan akan mengalami penurunan dibandingkan dengan sebelumnya. Ini tentu saja bisa melemahkan mata uang dolar Amerika walaupun dalam skala yang masih cukup terbatas juga. Dan masih di hari Rabu kita punya data dari Amerika juga, masih di hari yang sama, yaitu ISM Manufacturing, yang mana ini diprediksikan akan mengalami penurunan juga walaupun dengan angka yang cukup kecil, jadi dampaknya tidak akan terlalu besar untuk prediksinya. Dan yang selanjutnya masih di Amerika, dan di hari yang sama kita punya JOLTS Job Opening, dan ini cukup dinantikan oleh banyak investor karena ini akan cukup berpengaruh untuk pergerakan ke harga mata uang ataupun ke beberapa sektor lainnya. Dan untuk hari selanjutnya, dini hari di waktu kita atau di time zone GMT+7, ada perilisan dan FOMC meeting, yang mana ini adalah salah satu data yang cukup bisa menggerakkan market dengan cukup signifikan. Di sini juga akan dirilis suku bunga yang baru dari Amerika dan diprediksikan akan mengalami kenaikan sebesar 25 basis point. Tentunya ini akan menjadi trigger untuk dolar Amerika untuk bisa menguat dengan skala yang cukup besar dibandingkan dengan yang sebelumnya. Masih di hari Kamis, sore harinya GMT+7 ada data dari Euro. Ini ada kebijakan moneter yang baru dari Euro, dan ini akan cukup berpengaruh terhadap pergerakan mata uang. Hawkish sangat diharapkan untuk statementnya karena ini akan bisa menguatkan mata uang euro dengan skala yang cukup besar. Termasuk juga di sini ada press conference dari ECB-nya. Dan di hari Jumat yang biasanya menjadi puncak untuk pergerakan market, di hari ini ada yang namanya NFP. Di hari ini ada beberapa data yang akan dirilis, termasuk non-farm employment change, ada unemployment rates, dan juga ada average hourly earnings. Ketiga data itu menjadi data utama dan akan cukup menggerakkan market forex. Prediksinya akan mengalami kenaikan atau positif dan bisa cukup menguatkan mata uang dolar Amerika dengan skala menengah. Dan sebagai data penutup, masih di hari yang sama, Jumat malam GMT+7 ada ISM Service PMI. Ini juga cukup berpengaruh terhadap pergerakan market dan bisa menimbulkan pullback di pergerakan harga pada malam hari. Ini juga termasuk ada yang namanya biasanya di hari Jumat itu taking action profit. Berapa data itu akan cukup membuat market bergerak dengan fluktuatif dan range yang cukup tinggi. Jadi silahkan dimanfaatkan peluangnya, dan sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya di Fundamental in 60 Seconds. Saya Syam. Bye-bye.